Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OneDMS. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teknologi bioblok, yang mana pada video sebelumnya kita sudah sempat menyinggung tentang bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Dan langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Berikut adalah kelemahan dari sistem heterotrof. Yang pertama, kos atau biaya lebih besar. Maksudnya di sini dalam pembelian sumber karbon untuk bakteri heterotrof. Dan juga sistem heterotrof ini membutuhkan aerasi yang kuat untuk mencegah blok mengendap di dasar kolam. Listrik atau aerator atau kincir mati. Listrik mati di sini berarti kita membutuhkan kos lebih untuk biaya pembelian genset. Begitu pula dengan kincir yang mati, kita juga harus tepat menggantinya untuk menunjang kesediaan sumber oksigen terlarut pada kolam budidaya kita. Kita singgung sedikit masalah probiotik dan prebiotik. Kapan kita menggunakan probiotik? Kapan kita menggunakan prebiotik? Probiotik itu adalah bakteri heterotrof itu sendiri, dari jenis Bacillus dan kawan-kawan. Sedangkan prebiotik itu adalah sumber karbon atau makanan dari probiotik tersebut. Kapan kita menggunakan probiotik? Probiotik kita gunakan untuk membentuk blok, yaitu pada awal pembentukan blok. Kita aplikasikan probiotik setidaknya 3 kali. Baru setelah itu kita aplikasikan sumber karbonnya. Dan kita tidak perlu mengaplikasikan probiotik lagi. Hanya cukup menambahkan sumber karbonnya saja. Itu pada awal pembentukan blok. Nanti bisa dilanjutkan pemberian probiotik untuk bakteri nitrifikasi atau kemoautotrof seperti Nitrosomonas, Nitrobacter, Thiobacillus dan yang lain-lain. Untuk dosis pemberian probiotik itu tergantung produk yang digunakan ya. Biasanya ada produk yang menggunakan dosis 0,5 ppm sampai 1 ppm, yaitu tergantung pada produk yang kita gunakan. Berikut cara perhitungan CN ratio atau penambahan sumber karbon atau prebiotik untuk probiotik kita. Yang pertama, kita harus menentukan dulu kandungan protein dan kadar air pada pakan yang kita gunakan. Dan yang kedua, kita harus mengetahui penyerapan udang pada pakan yang kita berikan. Pada suatu penelitian ada yang mengatakan penyerapan udang terhadap pakan yang kita berikan itu sekitar 25% sampai 30%. Dan sisanya 70% itu terbuang ke lingkungan menjadi limbah, baik itu dari pakan yang tidak dimakan udang, atau melalui feses atau kotoran udang, atau melalui ekskresi insang udang itu sendiri. Oke, baik, kita mulai untuk perhitungannya. Contoh di sini saya memakai kandungan protein yang 30% ya, kadar airnya 15. Dari 1 kg pakan itu, maka berat bersih dari 1 kg itu dikurangi dengan kadar air, berat bersihnya itu 850 gram. Untuk menghitung N-nya dari berat bersih tadi, itu dikalikan 70% adalah pakan yang terbuang, kali 30% itu kandungan protein pada pakan, dan dibagi 6,25 itu konstanta. Sehingga kita mendapatkan untuk kandungan N-nya itu sama dengan 28,56 gram.
Selanjutnya, untuk menghitung C di sini atau karbon yang terdapat dalam pakan, itu berat bersih pakan dikalikan 70%, itu limbah pakan yang terbuang ke lingkungan, dibagi 2 itu rata-rata. Jadi kita temukan 297,5 kandungan C pada lingkungan budidaya kita. Jadi dari perhitungan N dan C bisa kita dapatkan CN rasio pada lingkungan budidaya kita dari sisa pakan yang kita berikan itu 297,5 dibagi 28,56 sama dengan 10,41 kandungan C rasio pada lingkungan budidaya kita. Berapa ekstrak karbon yang harus saya tambahkan apabila saya ingin mendapatkan CN rasio 12,5 pada lingkungan budidaya saya? Maka kita dapatkan di sini CN rasio yang kita inginkan dikurangi CN rasio yang ada pada lingkungan budidaya kita mendapatkan 2,09 C per 1 N di sini. Jadi apabila N-nya ada 28,56, maka 2,09 dikalikan 28,56 sama dengan 59,63 gram ekstrak C yang harus kita tambahkan. Dan kalau misalkan di sini saya ingin menambahkan C dalam bentuk molase, yang rata-rata dalam molase itu ada 40% sampai 50% kandungan C-nya, maka kita harus menambahkan 85,3 gram molase per kilo pakan yang kita berikan. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk perhitungan penambahan ekstrak karbon untuk mendapatkan CN rasio di angka 12,5. Dan bisa juga kita menggunakan pengukuran visual ya teman-teman, dengan menggunakan alat ukur vlog yaitu InHop. Jadi kita kira-kirakan saja berapa ekstrak karbon yang harus kita tambah. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman, sedari awal kita menentukan sistem apa yang ingin kita gunakan, apakah sistem autotrop atau sistem heterotrop. Contohnya di sini kalau sistem autotrop, kita lihat dulu intensitas cahaya mataharinya, apakah kita berbudidaya pada musim hujan, karena kalau kekurangan sumber cahaya matahari maka bakteri autotrop ini akan mudah mati, sehingga nanti pada proses budidaya air kita akan bergeser kepada sistem heterotrop. Begitupun sebaliknya, apabila kita menggunakan sistem heterotrop, kita tidak menambahkan sumber karbon untuk bakteri heterotrop, air akan bergeser ke bakteri autotrop, dan dari pergeseran air itu udang kita akan stres, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, walau alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.